Seperti apakah kualitas Kristen yang siap hadapi antikris? Ikuti penjelasan Pastor Nelson Bureni di channel YouTube Bureni TV. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bersama saya Pastor Nelson Bureni. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema kualitas orang Kristen yang siap menghadapi antikris. Dalam tema ini saya bagi 3 episode. Kali ini episode pertama. Saudaraku yang terkasih, ada 3 poin penting yang kita pelajari dari sisi Alkitab tentang kualitas kita sebagai orang percaya dalam menghadapi antikris. Poin yang pertama, ketika kita hidup ke depan untuk menghadapi pergerakan antikris, ancaman-ancaman antikris, maka yang pertama yang harus kita miliki adalah totalitas hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, kita baca firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini berbicara tentang hidup dipimpin oleh roh. Syarat pertama supaya kita menghadapi antikris dengan keberanian, dengan keyakinan, dengan kepastian, dan tidak goyah, maka kita harus dipimpin. Sebab tanpa dipimpin, firman Tuhan berkata bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 15. Di situ perkataan Tuhan Yesus bahwa di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata di luar aku atau di luar Yesus berarti tanpa pimpinan roh. Ketika Yesus terangkat ke surga, kemudian dia mengutus rohnya kepada setiap orang percaya untuk memimpin mereka selama mereka hidup, termasuk saudara dan saya. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita hidup ke depan, ya, masa depan kita ada. Oleh karena itu, saudara, masa depan bukan berarti baik-baik saja di dunia ini, karena setiap penggenapan firman Tuhan tentang rancangan, ya, rencana kehadiran atau pergerakan antikris selalu ada di depan sana. Untuk apa? Mempersiapkan diri, mempersiapkan pergerakan mereka sampai kepada pemerintahan mereka, ya, pemerintahan antikris 3,5 tahun. Nah, kita sedang menuju ke sana. Tetapi spirit, roh-roh antikris lagi bekerja hari-hari ini di seluruh dunia. Ya, ancaman, aniaya, dan lain sebagainya itu termasuk dikuasai oleh roh-roh antikris. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bersama, setiap orang mengalami yang namanya tekanan hidup. Ya, Yesus berkata bahwa dunia membenci kamu karena kamu tidak berasal dari dunia. Ya, sebelum dunia membenci kamu, aku lebih dahulu dibenci. Ya, sebelum dunia menganiaya kamu, aku lebih dahulu dianiaya. Jadi artinya, saudara yang terkasih, kehidupan ke depan bukan sebuah kehidupan yang gilang gemilang yang kita lihat dengan harapan yang besar untuk melihat kenyataan ke depan sesuai dengan yang kita mau. Bukan itu, saudara yang terkasih. Firman berbicara 2 situasi, ya, dari dulu, sekarang, dan ke depan. 2 situasi yang kita hadapi. Yang pertama adalah situasi yang baik, yang tentunya yang kita doakan, ya, yang kita harapkan, ya, yang kita ingin capai, yang kita ingin alami. Tetapi yang kedua adalah situasi yang buruk. Situasi yang buruk ini adalah pergerakan roh-roh jahat di udara yang merusak tatanan kehidupan di dunia ini, ya, tatanan kehidupan manusia, sehingga sering kali kita temukan kejahatan di mana-mana. Sering kali kita ketemukan pembunuhan, ya, kematian, disengaja dan tidak sengaja, ya, aniaya dan lain sebagainya. Semua itu berbicara tentang pergerakan roh jahat yang merusak tatanan kehidupan manusia, termasuk orang percaya. Nah, orang Kristen atau orang percaya yang ada di dunia ini menghadapi kenyataan yang sama dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi itu artinya bahwa firman Tuhan berkata, lawan kita, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah udara. Nah, saudaraku yang terkasih, roh jahat di udara, ya, iblis dan antek-anteknya, roh-roh jahatnya, itu menunggangi manusia sebagai rekannya untuk mencapai apa yang menjadi rencana besarnya, supaya dimunculkan atau dilahirkannya antikris.
satu pribadi yang akan berpengaruh di dunia 3,5 tahun lamanya. Nah, kita belum sampai kepada masa itu atau waktu itu, di mana pemerintahan antikris berlaku di dunia. Tetapi kita sedang menuju ke sana. Nah, untuk menuju ke sana tentu kita berhadapan dengan pergerakan-pergerakan mereka yang secara nyata dan tidak nyata. Ya, secara nyata di alam dunia ini, dalam kehidupan manusia, tidak nyata di alam roh. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu satu pribadi yang punya kekuatan jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, firman Tuhan berkata, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu artinya begini, roh yang ada di dunia ini, yang datang dari alam roh jahat atau alam iblis, ya, kekuatannya tidak seberapa dibanding dengan kekuatan roh yang ada pada kita. Roh yang ada pada kita disebut dengan roh Tuhan sendiri, atau roh Kristus, atau roh kudus. Jadi kita dipimpin dengan roh yang lebih besar kuasanya. Ya, secara manusia kita tidak sanggup menghadapi roh antikris. Ya, kita tidak sanggup menghadapi kelompok-kelompok orang yang dipakai dengan kekuatan-kekuatan jahat, rencana-rencana jahatnya untuk merusak kekristenan. Tetapi perhatikan saya, bahwa roh yang ada pada kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka itu syarat pertama ini, saudara, kualitas kita untuk menghadapi yang namanya ancaman, ya, bahaya, dan antikris, dari pergerakan antikris adalah hidup totalitas dipimpin roh. Itu syarat pertama dan utama. Kenapa? Karena kalau kita tidak hidup dipimpin roh, di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus sama dengan kita siap diikat, kita siap dibelenggu, kita siap dirasuk oleh setan, kita siap dipengaruhi oleh setan, kita siap dijadikan antek-antek setan. Karena itu bersiaplah di dalam pimpinan Roh Kudus untuk menghadapi kenyataan tentang pergerakan antikris ke depan. Nah, yang kedua, saudara yang terkasih, bagaimana caranya kita siap menghadapi pergerakan antikris? Ya, kualitas kita seperti apa yang harus kita persiapkan, yang harus kita bangun, yang harus kita sadari bahwa itu adalah tuntutan dari firman. Ya, kualitas yang Tuhan mau untuk kita sebagai orang percaya menghadapi antikris adalah memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Ya, memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Perhatikan saya, Roh Kudus memimpin kita satu hal yang berbeda. Ya, tetapi kalau dia memimpin kita ke dalam Injil, ke dalam kebenaran, berarti kita mengalami yang namanya dua porsi, dipimpin roh, kemudian hidup dalam kebenaran. Ya, kita memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Ya, yakin bahwa Injil itu janjinya ya dan pasti. Kalau kita menderita oleh karena pergerakan antikris, Injil itu adalah keselamatan. Injil mengandung jaminan. Jadi tidak akan pernah firman Tuhan berkata membiarkan rambut kita, sehelai rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Berarti keyakinan kita akan Injil harus diperkokoh, harus diperkuat. Kenapa? Karena ancaman-ancaman datang terlalu banyak. Penyesat-penyesat akan muncul dan sedang muncul. Nabi-nabi palsu muncul, guru-guru palsu muncul, pengajar-pengajar tentang Injil yang lain muncul, sehingga akan mempengaruhi termasuk orang-orang Kristen diseret. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika muncul antikris, maka sebagian, bahkan sedikit, ya, mungkin ada berapa yang dari cukup banyak, ya, dari jumlah orang Kristen itu terseret ke dalam pengajaran-pengajaran Injil palsu. Paulus berkata bahwa celakalah atau terkutuklah, ya, orang yang memberitakan Injil yang lain. Ya, kalaupun ada malaikat yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah. Jadi perhatikan saya, sebagai orang Kristen kita perlu paham, tidak hanya mempercayai Injil, tetapi mempelajari Injil untuk tahu dasar kebenarannya di mana. Ya, janji itu yang pastinya di mana. Sebab iblis ketika memakai ahli Taurat, ya, memakai orang Farisi pada waktu Yesus hadir pada waktu itu, ya, ketika dia memakai ahli Taurat orang Farisi, dia menggunakan Taurat untuk menyerang Yesus. Nah, di akhir zaman ini iblis memakai pengajar sesat, nabi palsu, guru-guru palsu untuk memakai Injil supaya menyerang orang-orang yang berpegang teguh akan Injil. Itulah saudara dan saya. Ini berbahaya, saudaraku yang terkasih. Jadi antikris muncul bukan hanya menawarkan yang namanya tahta, kekayaan dan lain sebagainya. Itu hal dunia kita bisa dapatkan. Tidak perlu kita ditawarkan pun kita bisa berusaha dapatin. Semuanya itu sudah ada, Tuhan sediakan. Tetapi
cara iblis untuk merasuk setiap orang percaya, cara yang paling tepat dia menggunakan cara Tuhan, yaitu mempengaruhi orang supaya lebih percaya kepada Injil yang lain atau firman palsu, ya, firman yang lain. Ini berbahaya, saudara. Maka itu setiap kita orang percaya mesti memiliki yang namanya keteguhan hati, kekokohan hati untuk percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kita baca di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1, ya, Roma 1 ayat yang ke-16. Saudara buka. Bunyinya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, dan selanjutnya termasuk orang-orang Indonesia, termasuk bangsa-bangsa lain, termasuk suku-suku lain, ya, di berbagai pelosok dunia. Injil itu yang menyelamatkan. Berita Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Makanya firman Tuhan berkata, Kristus tidak akan datang sebelum Injil sampai ke ujung bumi. Ya, Kristus tidak akan datang sebelum pemulihan segala sesuatu. Jadi artinya setiap kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus. Dan sementara kita dipersiapkan, kita berhadapan dengan antikris. Ya, kita berhadapan dengan antikris. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri, mengokohkan hati kita untuk percaya kepada perjanjian Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah senjata untuk melawan antikris. Injil adalah senjatanya orang percaya. Injil adalah senjatanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Injil adalah senjata yang ditaruh di tangan, di hati, ya, di pemikiran, di perasaan, di keinginan setiap orang percaya. Jadi tidak akan terbuai, tidak akan terpengaruh dengan ajaran apapun. Itulah ciri khas orang Kristen. Ya, kualitas kita ditentukan dari bagaimana kita memiliki hati yang kokoh dan keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Dengan Injil kita sanggup dan kita kuat, dan iman kita bangkit. Karena firman Tuhan berkata, iman yang mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia artinya bahwa iman kepada Injil, Injil yang punya kekuatan, membangun dan memperkokoh iman kita untuk mengalahkan setiap pengaruh si jahat di dunia ini. Jadi saudara yang terkasih, iblis, ya, dengan antikrisnya, ya, antik-antiknya yang dipakai termasuk manusia yang tidak percaya kepada Yesus dipakai sebagai antikris, antik roh antikris, ya, maka, ya, dipakai untuk merasuk atau mempengaruhi orang Kristen. Maka saya mau kasih tahu bahwa kekuatan mereka tidak seberapa. Karena kita punya kekuatan yang jauh lebih besar dari iblis dan antikris di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, Anda punya Injil. Injil itu bukan hanya Alkitab. Injil itu bukan sekedar buku, ya, tetapi Injil adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu ditanam di dalam roh kita, ditaruh di dalam mulut kita, ditaruh dalam pikiran kita, ditaruh di dalam hati kita, di dalam perasaan kita, di dalam keinginan kita, mempengaruhi roh kita, menguasai roh kita, menguasai jiwa kita, menguasai tubuh kita, sehingga kita mampu bertahan di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun mungkin ada orang mati, ya, sementara memberitakan Injil, itu beda hal, saudara. Mereka mati bukan meninggalkan Yesus, mati di dalam keyakinan yang kokoh Anda akan Kristus. Tidak ada yang sia-sia. Saudaraku yang terkasih, bukan berarti dengan Injil lalu kemudian kita menghadapi antikris, kita selalu hidup. Karena Yesus berkata begini, ketika kita hidup di dunia kita mengalami aniaya, dan bahkan juga ada yang mati oleh karena pergerakan antikris. Tetapi perhatikan saya, jaminan Injil bukan hanya memberikan kita kekuatan, tetapi menjamin kehidupan kekal kita, ya, di sorga, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang kualitas orang percaya, orang Kristen menghadapi antikris. Karena antikris sudah di depan mata dan sementara bergerak secara global. Kita harus bijaksana dan melihat keadaan pergerakan mereka. Yang ketiga, saudara yang terkasih, ya, ketiga dari kualitas kita yang Tuhan minta supaya saudara kita tetap hidup dalam kebenaran. Kata hidup dalam kebenaran berarti menjadikan kebenaran sebagai kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan roh kita yang pokok adalah kebenaran. Kebutuhan jiwa kita yang pokok adalah kebenaran. Kebutuhan tubuh kita yang pokok adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Tadi kita meneguhkan iman percaya kita
mengkokohkan hati kita untuk percaya kepada Injil. Sekarang hidup kita, kebutuhan hidup kita tergantung pada kebenaran itu sendiri. Jadi tanpa kebenaran, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kata Yesus. Di luar aku, di luar kebenaran, di luar Injil, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup dalam kebenaran itu berbicara tentang dikuasai dengan kebenaran. Dan tidak ada celah, tidak ada tempat bagi iblis untuk masuk, menguasai hati kita. Kenapa? Karena dalam hati kita ada full kebenaran, ya, berisi kebenaran. Maka itu kita tidak akan bisa memberikan kesempatan kepada iblis. Hanya orang-orang yang menyangkal, hanya orang-orang yang murtad, melawan Tuhan, ya, melawan Tuhan Yesus, itulah yang kemudian memberikan kesempatan bagi iblis untuk menguasai hidupnya. Ya, jangan, saudara dan saya bukan orangnya, maka itu jangan murtad. Ya, kita baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang keempat. 2 Yohanes 1 ayat yang keempat. Tetapi aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ya, anak-anak hidup dalam kebenaran. Siapa anak-anak? Anak-anak Tuhan. Siapa? Kita orangnya. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Berarti anak-anak Tuhan adalah milik Tuhan. Anak-anak Tuhan ditebus Tuhan. Anak-anak Tuhan dijamin Tuhan. Anak-anak Tuhan dipelihara Tuhan. Anak-anak Tuhan disertai Tuhan. Anak-anak Tuhan dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan selalu bersekutu dan hidup di dalam kebenaran. Artinya, saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah itu ada dua. Ibadah personal kita dengan roh, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ibadah personal kita, yaitu kehadiran tubuh kita di dalam setiap persekutuan-persekutuan. Di gereja, persekutuan doa, dan lain sebagainya, di komsel. Itu adalah ibadah. Ibadah yang pertama, yang utama, adalah membangun manusia roh kita dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Itu artinya beribadah. Ya, hidupi kebenaran. Mempercayai kebenaran harus menghidupi kebenaran. Ketika kita hidup kebenaran, maka kita berdiri di atas kebenaran. Ketika badai datang, ada gambaran tentang gelombang laut, ya, rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu karang. Yesus menginginkan kita, ya, supaya kita terbangun di atas batu karang. Apa itu batu karang? Kristus Yesus. Apa itu batu karang? Kebenaran Kristus. Jadi kita tidak bisa hidup, ya, rohani kita tidak bisa dibangun di atas pasir saja. Sebab pasir itu hanya disentuh dengan air, berlubang, lalu kemudian kita bisa jatuh. Tetapi kalau di atas batu karang disentuh badai pun tidak akan goyah. Tidak akan goyah, kita aman. Kita aman bersama dengan Kristus. Itulah kebenaran. Nah, kebenaran ini, ya, akan digoncang oleh setan. Tetapi perhatikan saya, firman Tuhan berkata, yang tergoncang akan tergoncang, yang tidak tergoncang tidak bisa tergoncang. Apa itu kebenaran? Apa itu kerajaan Allah? Kita hidup dalam kerajaan Allah, kita hidup dalam kebenaran. Berarti ketika kita hidup dalam kebenaran, kita tidak bisa tergoncang. Tidak bisa tergoncang. Setan berusaha dengan berbagai macam cara, menggunakan antek-anteknya, manusia-manusia, ya, sebagai anak buahnya untuk merusak ke gereja, merusak kekristenan, merusak orang percaya. Tetapi perhatikan saya, tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Karena kita berdiri di atas batu karang. Kita tidak berdiri di atas pasir. Ya, kita tidak berdiri di atas pasir. Dan setan tidak punya kuasa jauh lebih besar untuk mengalahkan batu karang. Tidak ada. Dia hanya punya kuasa untuk mengalahkan yang namanya pasir. Ya, iman yang kualitasnya pasir beda dengan iman yang kualitasnya batu karang. Ya, kebenaran yang kualitasnya pasir dengan kebenaran yang kualitasnya batu karang beda. Nah, setan menanamkan yang namanya kebenaran-kebenaran palsu di dalam hati manusia. Itu kualitasnya pasir. Begitu datang badai, kebenaran itu hilang. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran Kristus, datang badai, kebenaran tetap berdiri kokoh. Saudara dan saya tinggal dibungkus, ditanam, ditaruh di dalam kebenaran.
tidak akan pernah keluar. Ya, tidak akan pernah keluar. Sekalipun nyawa taruhan, tidak akan pernah keluar. Kenapa? Karena Tuhan mempertahankan roh kita di dalam kebenarannya. Saudara dan saya, di akhir zaman ini harus menghadapi kenyataan. Bukan dengan tubuh, bukan dengan jiwa. Menghadapi kenyataan dengan roh. Ya, dengan roh, jiwa, dan tubuh. Ya, bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa, tetapi dari roh. Roh, jiwa, dan tubuhmu hadapi kenyataan yang mengancam dari pergerakan antikris. Tetapi hadapi bukan hanya dengan roh saja, tetapi roh yang tinggal dan hidup di dalam kebenaran. Maka engkau menjadi orang yang dahsyat di tangan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, saudara dan saya dipakai Tuhan, diberikan kesempatan hidup di masa depan, bukan supaya mencapai apa yang kita mau. Doa saudara ketika saudara berulang tahun, minta umur panjang. Tapi perhatikan saya, orang benar, orang bijak, orang anak Tuhan yang minta umur panjang akan mengerti nubuatan firman. Kalau Anda berdoa, minta umur panjang tetapi tidak mengerti tentang nubuatan dan penggenapan firman di masa depan, Anda menjadi orang bodoh yang meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi tidak tahu pergerakan Tuhan. Mintalah umur panjang kepada Tuhan, tetapi mengertilah tentang rencana dan penggenapan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga engkau mengerti bahwa masa depan bukan masa depan yang baik-baik saja di dunia ini, tetapi masa depan yang penuh dengan ancaman. Tetapi dalam Kristus tidak ada ancaman. Firman Tuhan mencatat bahwa masa depan sungguh ada, masa depan penuh dengan harapan. Ya, tidak ada kecelakaan. Artinya tidak ada ancaman roh yang bisa membinasakan kita. Ya, ada ancaman iman, ada ancaman orang percaya, tetapi iman kita tidak bisa dibunuh. Kenapa? Karena hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Iman kita terpelihara. Maka itu firman Tuhan berkata, roh, tubuh, dan jiwamu terpelihara sempurna. Di dalam apa? Dalam Kristus. Dalam apa? Dalam pimpinan roh. Dalam apa? Dalam Injil. Dalam apa? Dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus memakai saudara, memimpin saudara, memberikan kesempatan kepada saudara untuk hidup di masa depan, tetapi dengan 3 syarat ini. Ya, dipimpin Roh Kudus, memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.